Belanja online atau belanja lewat internet makin diminati di Indonesia dan berkembangnya situs jejaring sosial atau media sosial ikut berperan dalam meningkatkan prospek belanja online ini. Untuk membahas fenomena tren belanja lewat internet, saat ini kita telah bersama pengamat internet Aulia Masna yang juga Chief Editor dari dailysocial.net. Ya, selamat siang Mas. Siang. Ya, ini Mas, tren belanja online semakin marak. Nah, ini kenapa sih yang menyebabkan orang kini belanja lewat online? Kalau untuk di Indonesia, terutama Jakarta, nomor satu macet. Jadi lebih gampang belanja itu dari telepon mereka, atau dari tablet, atau dari komputer di rumah, di kantor, atau di tempat lain. Jadi mereka ngerasa daripada capek-capek di jalanan kena macet, belum lagi kalau udah hujan parah macetnya, bayar parkir yang sekarang makin tinggi kan. Jadi lebih hemat waktu ya? Iya, lebih hemat waktu, lebih gampang. Dan kalau kita lihat di situs belanja online yang paling diminati ini ada berapa? Lucunya yang namanya situs belanja online itu kalau di Indonesia yang paling utama Facebook dan Kaskus masih. Padahal mereka dua situs ini sebenarnya memang bukan situs online untuk belanja, tapi oleh orang Indonesia dipakai untuk jualan. Jadi akhirnya banyak orang yang jualan dan belanja online itu dari Facebook dan Kaskus. Nah, kira-kira Mas Aulia sendiri berbelanja di online atau tidak? Memang pengguna e-commerce sendiri? Honestly, belum. Oh, belum pernah belanja online? Loh, kenapa Mas? Karena kan kedekatan Anda dengan bidang pekerjaan Anda, masa nggak belanja di online? Masih banyak kendala yang menurut saya jadi penghambat. Nah, ini kendalanya dan penghambatnya nih, yang mungkin Mas bisa share ke penonton. Apa sih Mas? Biasanya yang nomor satu adalah trust, masalah kepercayaan kita ya, kepercayaan ke situsnya kepada sendiri. situsnya. Memang banyak situs yang memang sudah established, sudah punya nama, sudah ya, pembeli udah banyak yang yakin bahwa mereka ini toko-toko yang resmi, yang legit gitu ya, ya. Cuman yang namanya horror stories juga masih banyak. Yeah. Tapi jadi masih banyak orang yang masalah trust itu tadi itu adalah yang paling utama kalau yang jadi penghambat orang untuk belanja online. Lalu kira-kira yang paling banyak belanja online ini menurut gender, wanita atau pria, dan juga range usianya itu berapa Mas? Nggak jauh-jauh dari stereotip sebenarnya sih. Jadi yang paling banyak belanja online itu tetap perempuan. Wanita. Oh ya. Dan kalau umurnya ya umur sekitar 18 sampai 35 itu masih termasuk yang paling banyak belanja. Tapi di segmen di atas 30 ke atas juga lumayan signifikan. Nah, apa sih barang yang paling dicari nih Mas? Kalau laki-laki apa? Nah, kalau wanita nih apa? Nomor satu masih fashion. Wow. Masih pakaian, itu masih nomor satu. Yang paling rame. Di dua gender ini? Di wanita dan pria begitu? Kalau pria antara fashion dan gadgets biasa. Gadgets. Biasalah. Ya, emang banyak yang hobi gadgets, terutama kaum pria begitu. Lalu kalau kita lihat sendiri, untuk produk-produknya, produk-produk yang paling banyak ditampilkan itu secara survei atau secara pantauan Anda bagaimana? Maksudnya dalam hal bagaimana? Di beberapa situs belanja online ini, apa yang ditawarkan selain menampilkan produk juga, ini produk-produknya lebih banyak kepada apa sih Mas? Maksudnya jenis produknya yang ditampilkan? Iya, jenis produk. Well, ya selain fashion dan gadget biasanya, tapi memang dua itu yang paling utama sih gitu. Walaupun yang lain juga ada kategori yang lain ada banyak juga. Yang lagi mulai berkembang sekarang macam makeup kit dan personal hygiene, kayak sabun atau shampoo dan segala macam lah gitu. Peralatan kamar mandi itu lumayan banyak. Dan itu memang lagi diminati orang-orang sekarang. Nanti Mas Aulia sekarang ini di tengah maraknya belanja online ada cerita di balik itu juga, bahwa penipuan juga marak terjadi, bahwa terkadang barang yang sampai itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dan juga permasalahan transfer uang dan lainnya ini mendera beberapa situs-situs belanja online. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Memang itu salah satu masalah yang cukup signifikan ya. Penipuan itu jelas, makanya tadi kendala pertama adalah trust. Kalau misalnya nggak punya rasa percaya kepada sebuah situs, nah kedepannya orang-orang nggak akan belanja di situ lagi. Tapi memang yang harus ditekankan pertama kali adalah kalau mau membuat atau mau belanja di sebuah situs, pastikan situsnya itu memang
bukan cuma resmi, tapi mereka punya tanggung jawab yang lumayan tinggi. Mereka ada. Dari mana kita bisa melihatnya atau ada memang? Biasanya mereka ada klaim sendiri di situsnya, di bagian about page itu suka ada penjelasan bagaimana proses. Ini adalah situs resmi begitu? Bukan gitu, tapi proses validitasnya, validitas dari follow up. Partner yang mereka punya, lalu misalnya mereka punya partner bank atau kartu kredit atau institusi keuangan yang lain. Lalu juga ada masalah secure tidaknya transaksi di situs itu. Gitu. Kalau di situs seperti Kaskus yang memang bukan situs online commerce, mereka biasanya pakai istilah yang trusted seller. Jadi ada beberapa term and condition yang begitu ya Mas ya. Nah ini Mas Aulia, sebenarnya trennya sekarang ini e-commerce sendiri seperti apa sih, kan Facebook, Instagram itu paling banyak diminati. Apakah dengan model-model seperti ini menginspirasi juga e-commerce juga, situs belanja online-nya? Yang namanya belanja itu orang banyak pengen lihat produknya kan. Kalau mereka nggak bisa sentuh barangnya, mereka pengen lihat paling nggak fotonya seperti tampilannya begitu ya. Jadi kalau dulu kita ada di media cetak classifieds, iklan baris yang lumayan populer. Sekarang juga sebenarnya masih banyak, masih cukup populer iklan baris di online. Tapi yang mulai marak sekarang situs seperti model Shopify atau Fab. Jadi situs-situs yang benar-benar menonjolkan gambar produknya itu. Jadi itu yang paling diminati oleh para shopaholic ya? Lebih dicari. Lebih dicari. Menarik sekali perbincangan kita ini Mas Aulia. Ya pemirsa, dialog jurnalisnya akan kita lanjutkan sesaat lagi.